Di sesi kali ini, kita akan berbicara tentang transformational leadership atau kepemimpinan yang mengubahkan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang mengubahkan? Pemimpin yang mengubahkan akan memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia juga mampu memotivasi tim yang dia pimpin. Seorang pemimpin membawa pengaruh yang besar saat dia fokus pada kepentingan orang lain. James Burns mendefinisikan kepemimpinan yang mengubahkan sebagai seseorang yang berusaha mengubah pemikiran yang ada, teknik, dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Burns juga menggambarkan pemimpin yang mengubahkan adalah mereka yang fokus kepada kebutuhan dasar pengikut. Pemimpin transformasional tidak hanya berpikir secara berbeda, namun juga mencari cara alternatif dalam melihat situasi. Kepemimpinan transformasional fokus kepada karyawan di semua level dalam organisasi dan mempersiapkan mereka untuk berubah dan memperlengkapi mereka dalam prosesnya. Selanjutnya kita akan melihat atribut-atribut yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin transformasional. Pertama, dia harus memiliki karisma. Yang kedua, memberdayakan karyawan dan memotivasi orang melalui inspirasi dan bukan membujuk. Selanjutnya, menantang karyawan pada tingkat intelektual mereka. Lalu, dia juga harus memahami kekuatan bersama dalam kelompok. Pemimpin transformasional juga harus memberikan perhatian kepada masing-masing individu. Atribut selanjutnya adalah menggunakan cerita, metafora, dan simbol pada saat berbicara dengan tim yang ada dalam kelompoknya. Berorientasi pada tujuan, memandang proses pengambilan keputusan dari sudut pandang etika, tidak hanya dari sudut pandang ekonomis. Atribut yang terakhir adalah bertindak atas dasar belas kasihan dan kesabaran. Kita akan melihat ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Ada 4 ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama, idealist influence, pengaruh ideal. Yang kedua, inspirational motivation, motivasi inspirasional. Yang ketiga, individualist consideration atau pertimbangan individual. Dan yang keempat adalah intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Sekarang kita akan melihat masing-masing dari keempat ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah idealist influence atau memberikan pengaruh yang bersifat ideal. Seorang pemimpin transformasional harus memiliki karakteristik purpose driven atau digerakkan oleh tujuan, dan dia berperan sebagai role model atau menjadi panutan contoh, dan dia walk the talk, melakukan apa yang dia katakan. Lalu ciri yang kedua adalah inspirational motivation, menjadi motivasi yang memberikan inspirasi. Apa yang dia bisa lakukan sebagai seorang transformational leader? Dia inspiring, memberikan inspirasi, inspiring followers. Lalu yang ketiga adalah individualist consideration, memiliki pertimbangan secara individu. Pemimpin transformasional dia bersifat people driven, genuine concern for needs of followers. Jadi memiliki kepedulian yang murni terhadap pengikutnya. Lalu ciri yang keempat adalah intellectual stimulation. Dia harus memiliki sifat innovating, challenges followers to be innovative and creative. Mampu menantang pengikutnya untuk menjadi inovatif dan kreatif. Style apa yang dibutuhkan dalam kepemimpinan transformasional? Seorang pemimpin transformasional harus terorganisir dengan sangat baik dan berharap pengikutnya untuk menjadi kreatif. Dia juga harus mampu berorientasi pada kelompok dan berharap pengikutnya akan bekerja sama untuk menciptakan hasil yang terbaik. Dia juga harus dihormati dan menghormati pengikut. Pemimpin transformasional juga harus bertindak sebagai pelatih dalam tim. Dia akan memberikan training dan motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dia harus juga bertanggung jawab atas kelompoknya, namun juga memastikan anggota kelompok memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menimbulkan rasa hormat melalui hubungan baik dan pengaruh pribadi. Demikian sesi dari Transformational Leadership.